Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Tamora Kejam mendapat tantangan dari pemirsa untuk membuat video horor. Nah, maka dari itu kita kemarin memposting di Facebook dan ada beberapa komentar dengan foto-fotonya yang sedikit janggal memang. Maka setelah kita telusurin, ternyata lokasinya cukup jauh, sekitar 3,5 jam perjalanan dari lokasi kita sekarang. Maka dari itu kita sepakat untuk menelusuri foto tersebut. Oke, foto kita akan cantumkan di sini. Jika kalian tidak jelas, kita akan cantumkan sekarang. Ini dia. Nah, bagaimana dengan penampakan tersebut? Kita berasumsi bahwasannya itu bukan makhluk halus, bukan sejenis kuntilanak, genderuwo, bukan apa-apa. Itu seperti makhluk-makhluk seperti orang bunian, seperti ya sejenisnya seperti itulah. Maka dari itu kita akan melakukan penelusuran yang cukup ekstrim ini. Ya mungkin resikonya cukup lumayan lah, apalagi jaraknya dengan jarak 3,5 jam ditempuh dari sekarang. Sedangkan sekarang sudah pukul 11 malam. Berarti asumsi kita sampai di sana itu sekitar jam 2. Maka insya Allah tidak terjadi apa-apa dengan tim kita. Kita hanya membawa sekitar 3 orang aja yang untuk pegang kamera dan sebagai driver. Kebetulan hari ini driver andalan kita tidak bisa hadir dan kendaraan tidak bisa ada juga, yaitu kendaraan andalan kita becak. Jadi kita memutuskan untuk naik mobil. Tapi setelah kita pikir-pikir ternyata satu tim kita tidak ada yang punya mobil. Terpaksalah kita naik angkot. Angkot pun nggak ada juga jam segini. Kita sudah pusing nyari apa, ternyata kita mau tidak mau harus naik sepeda motor. Maka dari itu kita tidak akan berlama-lama di sini, kita langsung pergi ke sana. Oke, ikuti terus perkembangannya. Baik teman-teman, kita sekarang sudah sampai di lokasi. Ternyata kita tadi beranggapan bahwa jam 2 sampai, sekarang udah jam setengah 4. Ada sedikit halangan di jalan tadi. Jadi ya kita dan teman-teman yang lain ternyata cukup ramai ya yang mau ikut. Dan di sanalah tempatnya, mungkin tidak terlihat dari sini ya. Tapi emang pengakuan warga-warga di sini tadi kita udah tanyain ke kuncinya juga, ke kepala desanya. Ternyata emang tempat ini udah biasa, memang sering terjadi penampakan. Bahkan tiap malam warga di sini selalu melihat gerak-gerik yang sangat horor. Maka dari itu sudah tidak sabar rasanya kami tim Tamora Kejam untuk menelusurinya. Baik, ikuti terus perkembangan penelusuran kami. Tempat yang kita tuju sekarang ada di depan sini. Kita sudah minta izin ke berbagai kalangan seperti kunci dari tempat ini dan beberapa kepala dusun, dan akhirnya mendapatkan izin, alhamdulillah. Jadi kita akan menelusuri sekarang di sini. Jalannya kita jalan karena konon katanya dulu ini adalah bekas dari perang Belanda. Jadi di sini banyak sekali kuburan-kuburan dari dinosaurus. Masih ada kuburan dinosaurus. Oke teman-teman, jadi kita sekarang sudah berada di lokasi, di tempat yang pengirim foto itu. Tapi sampai sekarang saya dan teman-teman dan tim semua sudah bertanya tentang identitas pengirim foto, sampai sekarang belum ketemu. Tapi dia hanya meninggalkan alamat dan tempatnya. Jadi inilah dia tempatnya sesuai dengan foto yang tadi. Jadi ternyata beliau menggunakan mode pakar. Jadi ada di beberapa handphone yang sudah tersedia mode pakar. Jadi kita akan buktikan ke teman-teman kalau foto ini tidak siang hari, ternyata foto itu malam hari. Jadi saya dan teman saya ini udah ngambil fotonya. Jadi beginilah proses pengambilan foto itu.
Jadi dia menggunakan mode pakar. Ketika kita foto, tolong lightingnya jangan arahkan ke sana. Sekitar 30 detik dan hasilnya seperti siang. Dan yang kita dapati itu, kalau kita asumsinya itu bukanlah makhluk halus seperti makhluk gaib, hanya tidak kasat mata. Jadi seperti inilah dia hasilnya nanti. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Boleh di-shoot? Nah, dia seperti siang jadinya. Jadi inilah kecanggihan kamera dari si pengirim, dan alhamdulillah kita ada kamera yang seperti ini. Dan ternyata setelah kita telusurin, kita foto, tidak ada penampakan di sini. Jadi mungkin malam ini kita akan coba mencari dan memanggil beberapa mungkin ada juru kuncing sudah kita hubungi tadi, sudah kita panggil. Mudah-mudahan beliau bisa datang, katanya mau datang. Baik teman-teman, jadi setelah setengah jam menunggu, akhirnya si juru kunci bisa kita hubungin dan beliau sudah mengarah kemari dan baru saja sampai. Kita langsung saja tidak berlama-lama karena takut keburu azan di sini ya. Jadi kita panggil langsung Bapak Rahmat. Silakan Pak. Nah, gimana kabarnya Pak? Jadi beliau adalah kalau kepala desa bilang kemarin, beliau di sini adalah juru kuncinya. Jadi Pak, mohon maaf kami sudah lancang datang kemari. Jadi bolehkah kami mengambil gambar di sini dan mencari apa sih sosok yang dikirim oleh si pengirim yang misterius itu Pak? Sebaiknya abang-abang jangan lama-lama. Kenapa Pak? Sangat berbahaya di sini. Jadi kami kan Pak sudah hampir 3 jam perjalanan ya teman-teman ya. 3 jam perjalanan ke sini, kami nggak mau sia-sia dong Pak. Jadi ada foto, coba HP HP buat sini. Jadi ada pengirim Pak, kita akan sebutkan di sini. Jadi ini ada pengirim. Nah, beliau penampakan di sini Pak. Jadi menurut Bapak, apakah ini asli atau ini hanya tipu-tipuan mereka aja Pak? Kayak seperti saya sih benar aja. Karena beberapa pengakuan warga juga Pak, kita sudah menghubungi beberapa warga, nanti katanya mau datang, kata memang di sini sering ada penampakan seperti itu Pak. Iya benar-benar. Sering juga ada penampakan di sini. Ya sekilas-kilas mata kasat itulah nggak begitu jelas. Baik. Jadi kita sudah panggilkan warga di sini Pak ya. Jadi kita sudah memanggil warga di sekitar sini, yang sekitar 1-2 km tinggal di sini, yang membenarkan bahwasannya Pak di sini ada penampakan. Kepada Bapak Agus silakan Pak. Pak Agus Pak ya. Iya Pak. Jadi saya dan teman-teman ke sini Pak mendengar laporan ada foto yang membuktikan bahwa ada makhluk, tapi kita tidak bisa bilang itu makhluk apa. Mungkin juga itu bukan makhluk halus ataupun makhluk kasat mata. Ya makanya kami minta konfirmasi dari Bapak berdua. Menurut Pak Agus gimana Pak? Apakah benar di sini memang ada sering gangguan Pak? Benar Pak. Sekitar jam 10 sampai jam 4 pagi Pak. 10 sampai jam 4 pagi Pak ya. Jadi kalau kita agak jauh. Ayo Pak, agak jauh Pak. Nah, jadi teman-teman, barusan kita mendengar suara. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga dengar ya. Nah, silakan Pak Rahmat dan Pak Agus. Nah itulah yang saya bilang, abang-abang jangan terlalu lama. Itulah yang mungkin terjadi kayak di sini Pak. Cuma sembarang orang bisa masuk kemari. Oh baik Pak, terima kasih buat infonya Pak ya. Terima kasih Pak Agus ya. Nah silakan Pak, kita bentar lagi pulang kok Pak. Nah, jadi kawan-kawan, kita nggak bakal pergi dari sini sebelum kita buktikan itu apa, kan gitu. Jadi kita kan udah jauh-jauh nih datang ke sini, ya harus selesai malam ini juga. Jadi tadi kita dengar suara seperti digoyang-goyang pohonnya tadi. Lek, di mana tadi Lek? Sini tadi, sini. Cak kita. Oh ini ya tadi ya. Jadi teman-teman, coba Lek. Nah teman-teman, jadi di sini. Oke. Coba.
Coba. Kan ada yang di atas tadi kan. Jadi kayak mana nih? Tanggung kali kayak gini. Iya, kita udah sebetulnya bapak itu tadi yang juru kunci ingat tadi, Pak Rahmat. Heeh. Dia tadi kan udah bilang kita jangan lama di sini. Mungkin ini maksud dia, cuma kita tanggung. Mau Ya yang udah mana berapa ini? jam kita sini? Mau kita lanjutkan ini? Iyalah, Masih tanggung. jam 4, soalnya di sini subuh katanya jam Ya, 5. lebih bagus kita lanjutin aja. Iya. Enggak, aku terus terang aja kalau ada apa-apa sama kita, ini sepi loh. Aku takut, ya namanya manusia takut juga lah pasti kan. Jadi kayak mana, kawan-kawan kayak mana ini? Lanjut aja lah, tanggung. Udah berapa jam kita di sini? Rik. Sini Rik. Kayak mana nih Rik? Bang. Udah tanggung, Bang. Ya bukan masalah tanggungnya Rik. Kita kan di sini ada konsekuensinya juga nanti kayak mana. Kayak mana Le? Bagus kita lanjut tanggung dulu. Jam berapa? Kita udah susah payah dari sana kemari 3 jam. Nanti kalau misalnya ada yang kesurupan kok tadi Pak Rahmat udah balik. Mungkin sudah Pak Rahmat udah pulang. Tanggung lu udah tengah hutan gini, nggak dilanjutin. Ya udahlah, kalau mau lanjut kayak mana? Rik siap Rik ya, kau siapin Rik ya. Oke, Bang. Pokoknya kalau ada apa-apa ini kita tanggung sama-sama lah ya. Soalnya pertama kali kita buat kayak gini. Nah, aku takut juga boy. Dia tadi apa sepele ya kan, hutan-hutan gitu. Tadi kan jelas nampak kan ada yang terbang kan di atas Jelas kan? tuh, Bang. Iya jelas, nampak di kamera. Lari lah. Jelas. Tadi Gi, di kamera nampak gak Gi? Nampak lah, Memang betul nampak kan Gi? nampak. Jelas enggak? Lumayan jelas lah kan sekilas dia. Kita Terang aja pun. ya, kita kasih tahu ke orang ini kalau Nah, aku ngedon juga ini sebetulnya. mau gimana Jadi lagi? mau gimana, Bang? Nanggung nih, udah mau di subuh. Coba Le. Kata Gi. Jadi kita udah sepakat untuk sebenarnya kalau aku pribadi sih takut ya kayak gini ya. Tapi kayak mana kawan-kawan udah sepakat maksa karena udah nanggung sebenarnya, udah nanggung kita udah nyampe sini kan jauh-jauh 3,5 jam, jauh-jauh 4 jam tadi kalau nggak salah. Jadi mau nggak mau ya harus kita lanjutin. Jadi coba Le. Coba kau cek tadi yang apa tadi. Kau berani sendiri kan? Ya, kan nggak kemana-mana. Enggak, sini aja kami. Kau cek aja dulu situ ya. Tinggal aku ya. Jadi sini dikit. Jadi tadi asli suaranya itu ada di situ. Jadi tadi asli kita kayak ada apa tadi di atas itu ya dari sini. Tadi sini kan tadi kan Gi ya. Pisang itu. Ke sini ya. Tadi dia lari lewat sini. Woi, apa itu? Coba. Wawan kayak mana tuh bang? Wawan kayak mana Wawan weh? Kayak mana? Udah. Coba kita kayak Wawan. Iya tahu lah. Kita ramenya. Weh apa itu? Apa itu? Ada apa? Sabar bang. Enggak, Bapak ini siapa Pak? Tenang. Enggak. Saya orang sini bang. Kok ini bawa apa weh? Mambu. Bapak ini siapa Pak? Bapak ngapain di sini Pak? Saya buang air besar tadi bang di sini bang. Tenang bang. Coba Pak sini dulu Pak. Kita bawa sini. Pak sini. Bau. Enggak, Bapak ini siapa Pak sebetulnya Pak? Saya yang sering berak di sini pak. Jadi yang warga bilang itu Pak, Itu saya pak. Pak tunggu tuh, celananya naikkan sedikit lah tolong. Pak tolong celananya Pak. Kita- Ikat aja di celananya Gi ya. Oh iya. Nah, Pak, jadi kenapa Bapak sering nampakin orang di sini kenapa Pak? Saya karena sering berak di sini karena saya tidak punya wifi pak. Kenapa Bapak kirim foto ke kami? Saya kira bapak channel Bedah Rumah. Jadi saya Astaga. mengirimkan foto itu supaya saya dibuatkan WC. Pak, Bapak nggak gitu juga caranya Pak. Kami 4 jam di sini Pak. Aduh, kayak mana nih Lele sini oleh? Kayak mananya kalian ini? Masa ngecek foto itu aja? Ya kita kan nggak tahu. Jadi Bapak yang ngirim foto mau dibakar itu Pak? Iya pak. Saya Yang juga nampak? yang mengirimkan. Yang nampak itu pun Bapak juga? Penampakan itu saya juga yang mengirimkan pak. Kayak mana? Kalian tuh cek dulu aturan, betul enggak dia yang Ya namanya kan dia kan masuk ke apa kita. jadi Pak tadi kan ada sekelebatan di atas putih-putih itu apa Pak? Itu Bapak juga? Itu saya pak. Saya kebelet berak jadi saya lari terus. Yang goyang-goyangi pohon? Iya itu saya pak. Pas lagi mau buangnya pak. Itu Pak juru kunci tadi itu maksudnya apa sih? Bisa ditelepon lagi nggak orangnya? Ayo coba kita telepon dulu. Coba ya. telepon dulu lah. Nggak, dia tadi bilang bahaya apa orang di sini, orang buang air besar kok.
Coba telepon dulu. Gimana? Udah katanya mau kemari. Coba kita tunggu dulu lah. Oh ini bapak ini pak. Bapak Rahmat tadi pak ya? Iya benar. Ah coba pak. Bapak tadi kan bilang di sini, Pak tolong bapak jangan main-main kan pak ya. Bapak bilang tadi sini bahaya, maksudnya bahaya gimana pak? Tapi ternyata dia pak di sini pak. Ya kan tadi saya bilang jangan abang-abang ini jangan terlalu lama di sini. Di sini bahaya, banyak tai. Aduh. Tai rupanya, kukira banyak setan. Mau di sini. Lu kena tai nggak lah? Nggak ada sih syukurnya. Bapak kalau berak ditanam. Bapak kalau berak ditanam kan? Enggak sih pak, Enggak juga pak. langsung gitu aja, buang aja pak. Alah, mati. Tolong buat tim bedah rumah tolong tolong bapak inilah gitu kan, karena kasihan juga tiap malam berak di sini, kira warga makhluk halus atau apa. Di sini pun hampir satu kampung beraknya di sini semua. Pantesan bahaya kata bapak ini. Jadi kita kira ada makhluk apa gitu. Kan. Sempat ngiranya itu ada kayak orang bunian atau apa. Ternyata ya orang-orangan sawah ini yang berak. Aduh, mana ini warga-warga sini pak? Cuman ya kita udah 3,5 jam lo kesini lo. Bapak tadi udah cebok belum pak? Megang-megang tangan saya. Ya belum pak. Bapak bisa cebok apa peper? Nggak ada pak. Namanya tak ada air juga di sini. Astaga. Pak kalau lain kali pak kalau mau ngirim pak tengok-tengok juga. Tengok Pak. channelnya Pak, kita channel Tamora Kejam loh. Kita buat video-video kompilasi, buat dagelan. Sekarang kita coba-coba buat horor. Kami nggak Kena pernah kemar, tipu. soalnya kami nggak pernah. Ini jauh loh Pak, jauh kali ini dari. Ya bagaimana pula pak, ya kan video anda kan menyondorkan orang yang susah itu untuk menolong orang-orang yang susah. Salah Pak, itu bukan video kami, itu tim tolong di RCTI. Oh iya pak. Kami Tamora Kejam. Beda jauh Pak. Apalagi Pak bilang bedah rumah, dari mana bedah rumahnya? Orang kami kerjanya masuk-masuk ke paret, mukul-mukul orang di video itu. Pak tolong lebih teliti lah Pak. Bapak kan harus cerdas lah dalam menggunakan smartphone. Jangan video kayak gitu Bapak kirim juga foto. Kita udah cepat ngira Bapak itu seperti makhluk halus loh Pak. Ternyata memang pikiran Bapak yang halus. Jadi kayak mana nih kawan-kawan nih? Cabut dah. Balik aja lah. Capek nih. Nggak ada ajatnya jadinya. Mohon maaf lah ya. Pang pang musrahino srangenge